banyak anak-anak remaja sekarang yang mungkin udah terjerumus narkoba ya. Satu pesan dari Nabila, kita tuh harus mengisi waktu-waktu kita tuh dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Seperti kita remaja sekarang itu masih banyak banget kita bisa bikin karya yang positif untuk kita. Dan jika misalnya kita terjerumus di hal negatif, kita harus ubah mindset kita menjadi lebih baik. Ku diam di sini menahan rasa kesal dan amarah yang terpendam, melihat mereka tertawa seakan menguasai dunia. Tak perlu ku balas dengan kata, biar waktu yang menjawab semua. Ku melihat siapa paling peduli, siapa yang paling benci. Di saat ku bukan siapa-siapa, ku mendengar suara yang paling lantang, teriak paling kencang, mengatakan aku bukan teman. Mereka terlihat sempurna, bicara pun selalu bahas soal harta. Setelah kulihat lebih lama, ternyata hasilnya nol semua. Aku melihat siapa paling peduli, siapa yang paling benci. Di saat ku bukan siapa-siapa, ku mendengar suara yang paling lantang, teriak paling kencang, mengatakan aku bukan teman. Ku melihat siapa paling peduli, siapa yang paling benci. Di saat ku bukan siapa-siapa, ku mendengar suara yang paling lantang, teriak paling kencang, mengatakan aku bukan teman. Baik, itu dia tadi Tak Dianggap dari Nabila Takiah. Luar biasa, menyentuh sekali. Boleh dong tepuk tangan dari Sobat BNN PAC yang di studio atau juga yang di rumah masing-masing. Silahkan tepuk tangan. Luar biasa ini karya. Iya. Di studio aja pada terharu nih, terdiam semua, terpana mendengar suara dari Nabila Takiah. Baik, selamat datang kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Sobat BNN PAC dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita akan berbincang dalam
Bincang Podcast BNNP Aceh. Dan hari ini Nabila Nebi tidak hanya sendiri tapi juga ditemani oleh Nabila Takiah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Nabila Takiah. Waalaikumsalam. Hai Kak Masih Nabila. muda sekali. Panggilnya Dek Nabila aja boleh ya? Iya dong, Biar boleh. beda. Oke. Dek Nabila sama Kak Nabila. Kak Nabila. Oke. Nah ini tadi kalau dengar suaranya kayak suaranya udah matang kali gitu ya. Gak kelihatan kayak suara anak-anak. Sebenarnya sejak umur berapa sih Nabila tahu ada bakat sebagai penyanyi gitu? Sebenarnya aku udah mulai nyanyi dari umur 5 tahun. 5 tahun? Iya, TK. Dari situ aku mulai nyanyi dan sampai sekarang juga masih aktif aku nyanyi. Gimana Gitu. ceritanya tuh bisa ketahuan ada bakat nyanyi? Dari keluarga juga memang suka dunia musik? Iya, kayaknya keturunan dari Abi. Karena Abi juga suka nyanyi. Gitu, Iya. jadi dari kecil udah difasilitasi. Iya, seperti itu Kak. Terus kalau kenal YouTube mulai ngonten sejak kapan? Kalau ngonten aku tuh main YouTube dari tahun 2020, awal pandemi. Di situ aku cover-cover lagu dan sempat vakum beberapa bulan karena aku lihat juga viewersnya ya nggak terlalu banyak. Paling banyak nonton di YouTube aku viewersnya cuma 1.000 waktu aku cover-cover. Oh itu masih belum banyak ya? Belum, kalau masih belum 1.000 banyak, ya? belum dikenal orang Oh gitu. gitu, Iya. oke. Terus? Terus sempat vakum dan aku mulai lagi nge-YouTube dan om aku nyaranin untuk main Ome TV. Ome TV. Di situ aku juga sebenarnya takut, apalagi ngobrol sama orang luar negeri pakai bahasa Inggris ya, itu bikin aku deg-deg gitu kan. Terus aku coba nih main Ome TV. Akhirnya makin lama makin seru dan sampai sekarang ketagihan main Ome TV. Dan alhamdulillah ada satu video yang bikin viral dan aku dikenal juga banyak orang. Itu Tentara Israel Menangis. Oh. Ya, kakak udah nonton gak itu? Ya yang itu belum nonton. Ya. Harus nonton nih habis ini Iya, ya harus nontonnya. Iya, jadi mulai dari situ aku konsisten YouTube-nya sampai sekarang. Gitu Kak. Gitu. Terus selain konten aktivitas sekarang? Ngonten sama, ya sekolah, cuman itu doang, iya. Oke, berarti sekarang SMA ya? SMA kelas 1. Kelas 1, masih Iya. muda belia ya, luar Masih biasa muda nih banget. karyanya. Malah kalau lihat YouTube-nya udah lebih dari 600.000 subscriber. Alhamdulillah. Jadi sejak tahun 2020. Iya, 2020. Sekarang 2022 udah 600.000, luar biasa nih. sekian. Berarti 2023 udah juta ya. Amin. Mudah-mudahan. Oke, kalau ceritanya dalam mengelola YouTube itu sendiri gimana sih jatuh bangunnya? Kayaknya nggak ada jatuhnya ya, bangun terus ya? Enggak juga Kak. Nabil juga merintis dari awal ya. Nabil dari nol. Di situ ya tahun 2020 ya. Nabila nge-YouTube. Di situ memang viewers Nabila juga nggak banyak. Cuman paling banyak itu 1.000 untuk target 1.000 itu susah banget Kak. Sempat putus asa, cuman ya alhamdulillah ada jalannya Nabila ternyata ngonten di Ome. Nah alhamdulillah sampai sekarang viewersnya udah makin lama makin banyak. Sekarang yang nonton udah sampai ratusan ribu lebih. Yang paling banyak itu 8,9 juta. Udah 9 juta viewers. Wow, yang Tentara Israel. Kalau urusin YouTube atau konten itu sendiri atau ada tim? Enggak, Nabila ada tim. Ada Timnya tim. tim keluarga, ada om dan juga ada ayah. Oke. Selain di YouTube kayaknya di Instagram juga aktif ya? Iya, di Instagram juga aktif. Cuman beberapa hari ini Nabila nggak aktif di Instagram karena lagi sakit kebetulan. Oh lagi sakit. Iya. Lagi sakit aja suaranya sebagus tadi ya. Masya Aduh. Allah. Kayaknya kalau kita lihat Instagramnya kan itu cukup aktif juga. Udah bisa lah disebut influencer nih. Iya. Apalagi untuk kalangan anak-anak muda kan. Kayaknya kalau di Aceh khususnya influencer yang masih seumuran Nabila itu cukup jarang ya. Iya, cukup jarang. Nah kalau misalnya di kalangan influencer itu sendiri pernah dengar nggak sih ada pembahasan tentang narkoba? Narkoba, aku sering dengar tentang narkoba. Cuman aku nggak terlalu detail banget tentang narkoba itu gimana. Cuma sepengetahuan aku narkoba itu yang obat-obat yang terlarang ya, Iya. yang bisa mempengaruhi pola pikir kita, terus juga perilaku seseorang yang berdampak negatif untuk kita sendiri. Menurut aku sih gitu Kak. Kalau di lingkungan sekitar pernah ada nggak dengar apakah kenalan atau saudara mungkin yang terjerumus ke arah narkoba ataupun obat-obatan terlarang lainnya lah? Mungkin kalau di sekitaran teman-teman dekat aku, orang-orang terdekat aku jarang dengar yang terjerumus narkoba Kak.
Oke, Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. ya. Mudah-mudahan lingkungan kita jauh dari itu ya. Ya, amin Kak. Oke, kalau menurut Nabila sendiri, seberapa berpengaruh sih narkoba itu untuk ke kreatif seorang anak muda? Narkoba itu berpengaruh banget ya, karena itu bisa membahayakan diri kita ya, apalagi dia tuh bisa mengubah perilaku kita tuh menjadi lebih tidak baik gitu Kak. Dan banyak anak-anak remaja sekarang yang mungkin udah terjerumus narkoba ya, karena juga mungkin pergaulan ya Kak ya. Menurut aku seperti itu Kak. Oke, nggak ada rencana ya? Enggak dong, itu kan udah membahayakan ya, negatif. Ya, bagus, mantap, Ya. mantap. Nah, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol soal narkoba juga nih, sebenarnya kan di Aceh juga mungkin di lingkungan kita alhamdulillah nggak ada, tapi di luar itu banyak ya anak muda yang terjerumus narkoba atau ganja atau obat-obatan terlarang jenis lainnya. Nah, menurut Nabila apa sih yang pengen disampaikan untuk mereka supaya mereka juga merasa oh sebenarnya kita bisa kok tetap produktif tanpa narkoba. Iya, Karena benar. kadang narkoba itu kan dianggap sebagai hal yang bisa memicu kreativitas. Nah, di sini kan Nabila udah membuktikan nih di umur yang masih segini muda bisa tetap kreatif dan pastinya tanpa narkoba. Gimana nih pesan Nabila untuk masyarakat yang terjerumus atau mungkin sekarang sedang mikir-mikir, sedang tertarik sama narkoba. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan? Satu pesan dari Nabila, kita tuh harus mengisi waktu-waktu kita tuh dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Seperti kita remaja sekarang itu masih banyak banget. Kita bisa bikin karya yang positif untuk kita. Dan jika misalnya kita terjerumus di hal negatif, kita harus ubah mindset kita menjadi lebih baik gitu Kak. Jadi tetap berkarya, jangan pernah putus asa, karena karya kalian itu adalah hal yang suatu yang berkembang imajinasi gitu. Luar biasa. Berarti sibukkan diri sama hal positif. Iya, hal Mungkin kalau positif. kita sibuk kita juga akan nggak sempat mikirin hal negatif gitu ya. Iya benar Kak. Oke, makasih Nabila. Nanti Sama-sama. kita akan diskusi lagi soal narkoba dan mudah-mudahan kita semua terus terjaga dari narkoba. Ya, Makasih benar. Nabila, dan juga jangan lupa nih sobat BNNP Aceh semuanya, sebagaimana tadi Nabila Takiyah udah bilang dan juga Nabila Nebi di sini menyetujuinya, mudah-mudahan kita semua benar-benar tetap bisa kreatif dan produktif tanpa narkoba. Sampai jumpa dalam sesi podcast Bincang BNNP Aceh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A blinding, a flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they all dead or alive. They can't read the things on their plans, but ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky air.